Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Lulu Nurhamidah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nganjuk. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Atap Rejoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tugas modul 1.4 Budaya Positif Demonstrasi Kontekstual Penerapan Segitiga Restitusi. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya yaitu Ibu Sawitri Mardia dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Muhammad Abdul Majid. Segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan juga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Sedangkan validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga guru mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Hal itu akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap terakhir, menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Skenario kasus 1. Fiona makan saat jam pelajaran. Pada hari Senin, Bu Lulu mengajar di kelas 8 pada jam pertama. Bu Lulu pun menerangkan materi pelajaran seperti biasanya. Setelah menerangkan materi, Bu Lulu memberikan tugas kepada murid-murid. Saat pengerjaan tugas, ada satu siswa yang menunduk ke bawah meja. Awalnya, Bu Lulu mengira murid yang bernama Fiona tersebut sedang mengantuk. Namun, setelah didekati, ternyata murid tersebut sedang makan. Mengetahui hal tersebut, Bu Lulu kemudian memanggil Fiona pada saat istirahat untuk mengklarifikasi perbuatan yang telah dilakukannya saat pelajaran sedang berlangsung. Ya, waalaikumsalam. Duduk dulu Fiona. Fiona tahu nggak kira-kira kenapa Fiona dulu panggil ke sini? Tahu, karena saya makan saat jam pelajaran. Oh iya, menurut Fiona makan saat jam pelajaran itu baik apa tidak ya? Tidak, Bu. Terus kenapa kok makan? Dulu sih juga tahu kalau makan itu kebutuhan kita. Dulu juga kalau lapar juga makan. Tapi kita harus tahu waktu yang tepat, kapan kita harus makan, kapan tidak. Memangnya kenapa? Apa tidak sarapan? Tidak, Bu. Kenapa kok tidak sarapan? Kalau Fiona sarapan, nanti Fiona terlambat datang ke sekolah, Bu. Memangnya tadi Fiona bangun jam berapa? Jam 5:30. Sebenarnya juga sudah pagi ya, 5:30 itu. Tapi kenapa kok bisa terlambat? Karena tadi saya membantu Ibu di dapur memasak sampai 6:30, jadi tidak sempat sarapan. Oh, jadi begitu. Apa yang Fiona lakukan itu juga sudah benar. Jadi kamu buru-buru berangkat ke sekolah supaya tidak terlambat sekolah. Nah, sekarang dulu mau tanya, apa Fiona masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Ingat, Bu, kita harus menghargai orang lain dan diri kita sendiri. Nah, kira-kira kalau Fiona makan saat jam pelajaran itu sudah menghargai orang lain dan diri sendiri apa belum? Belum, Bu, saya akui saya salah. Ya, terus di sini dulu tidak
tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi Bu Lulu manggil Fiona supaya mencari solusi dari masalah yang saat makan di jam pelajaran tadi. Kira-kira Fiona solusinya gimana? Fiona akan sarapan sebelum berangkat sekolah dan bangun tidur lebih awal. Kira-kira itu mulai kapan akan dilakukan? Insya Allah besok, Bu. Oh baik, Ibu harap kedepannya Fiona tidak terlambat lagi datang ke sekolah dan juga bisa makan di rumah, dan juga tentunya Fiona bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Nah sekarang Fiona bagaimana? Ya Bu, saya akan berusaha tidak melanggar peraturan lagi. Iya Fiona, terima kasih ya. Sama-sama Bu. Sekarang Fiona bisa kembali ke kelas. Kasus 2. Skenario kasus 2. Hadi tidak mengerjakan tugas. Pada hari Selasa, Bu Lulu tidak bisa mengajar pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9 karena harus mengikuti MGMP Bahasa Indonesia di Kabupaten Nganjuk. Bu Lulu pun memberikan tugas kepada siswa kelas 9 agar kelas tidak kosong. Namun, Hadi tidak mengerjakan tugas tersebut. Dia malah tiduran di meja dan akhirnya malah tidur sungguhan. Akhirnya, saat waktu pengumpulan tugas, Hadi tidak mengumpulkan tugas. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Bu Lulu menemukan ada satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Hadi. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Hadi masuk sekolah. Saat jam istirahat, Bu Lulu memanggil Hadi untuk melakukan restitusi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silahkan masuk Hadi. Silahkan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadi, kamu kira-kira tahu nggak kenapa aku lupa ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Bu. Iya, benar Hadi. Kemarin kamu masuk apa tidak? Masuk Bu, tapi tidak mengerjakan tugas. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk dulu juga pernah melakukan kesalahan. Namun pasti semua tindakan kita kan ada alasannya. Kira-kira kenapa sih kamu kok tidak mengerjakan tugas? Karena saya bermain HP Bu. Saya memakai mobil legend bersama teman saya. Wah, pasti asik sekali ya main Mobile Legends bersama teman-temanmu. Tapi Hadi, apa kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kalau masih ingat, kira-kira keyakinan kelas mana yang belum kamu terapkan? Selalu bertanggung jawab Bu. Benar, keyakinan kelas yang bertanggung jawab. Nah, di sini Bu Lulu tidak mencari kesalahan kamu, tapi Bu Lulu ingin mencari solusi dari masalah yang sudah ada. Kira-kira gimana menurut kamu? Pertama saya minta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Yang kedua saya akan mengerjakan tugas dulu sebelum bermain HP. Lalu yang ketiga saya akan mengumpulkan tugas kepada Ibu. Ya, bagus sekali ya solusi yang sudah kamu katakan tadi. Dulu sangat mengharapkan dan kamu bisa berubah setelah pertemuan kita kali ini. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Baik Bu, terima kasih. Ya. Testimoni siswa setelah melakukan praktik segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona. Saya kelas 8 SMPN 1 Atal Perjoso. Saya dipanggil Bu Lulu karena saya makan di kelas saat jam pelajaran. Tapi Bu Lulu tidak memarahi saya. Kami mencari solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih Bu Lulu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hedi, siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Atal Perjoso. Tapi saya berbicara dengan dulu tentang kesalahan saya yang tidak mengerjakan tugas.
Awalnya saya merasa takut Bu Lulu akan marah atas kesalahan yang saya lakukan. Namun Bu Lulu mengatakan dengan ramah kalau berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Saya merasa lega mendengarnya. Kemudian saya mencari solusi bersama Bu Lulu. Saya berjanji akan lebih bertanggung jawab. Terima kasih Bu Lulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi yang telah saya buat. Sebelum saya mengakhiri pemaparan saya akan mengutip salah satu perkataan dari Albert Einstein. Damai tidak bisa dijaga dengan paksa, itu hanya bisa dicapai dengan pemahaman. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.